pulang ke Bandung, ada kakak tingkat aku ngomong gini, lo tau gak sih dia di penjara? Kenapa? Jual narkoba. Anjing. First birthday, I learned to spiritual awakening. Oh, oke. Jadi orang yang agak lebih sabar dan menerima apapun itu. Ngerti. Kalau dulu tuh kan kadang kayak aku tuh selalu menyesal, bukan menyesal, lebih kayak ke questioning to Allah gitu, kayak kenapa sih hidup gue gini banget, kenapa sih gitu. Gak nerima aja, kayak misalnya kenapa sih bukan gue yang dapat ini paling bagus, kenapa sih gitu. Atau enggak especially hal kayak love life gitu ya. Yeah. Dulu tuh aku selalu yang kayak coba dulu tuh kayaknya bukan lebay sih, mungkin kayak ya kalau di ghosting atau di apa tuh kayak aku pikirin yang kayak anjing tuh sakit hati banget gitu kan. Nah sekarang tuh lebih kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi di otak aku tuh aku lagi belajar untuk ngomong gini, kalau emang itu bukan untuk aku, itu nggak akan jadi punya aku gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja. Jadi sekarang tuh aku lagi kayak ya udah, apapun yang Allah kasih sama aku lagi syukuri banget gitu. Kayak at least kayak apapun itu, misalnya hari ini mamaku tiba-tiba masak makanan aku suka, itu aku happy banget gitu, kayak makasih gitu. Terus kayak misalnya kemarin aku ketemu temen yang udah lama gak ketemu, aku juga jadinya kayak happy banget. Pokoknya lagi belajar untuk mensyukuri apapun yang Allah kasih ke aku gitu. Makanya jawabannya mungkin kalau kamu tanyain tahun lalu atau 2 tahun lalu ini beda. Betul, memang beda pasti. Terus yang jadi pertanyaan aku, emang kalau boleh tahu ya, apa yang kamu pertanyakan sama keberadaan Tuhan, sama Tuhan gitu? Apa yang kamu pertanyakan sama Tuhan? Sebenarnya gini, mungkin kalau buat sometimes aku masih bukan mempertanyakan ya, lebih ke kok gini banget ya gitu, tapi nggak ke Tuhan juga sih, kayak ke diri aku juga gitu. Karena aku tuh percaya mungkin sekarang kayak hidup orang tuh beda banget jalannya kan, itu aku percaya banget. Mungkin nih aku tuh dikasih sama Allah tuh kayak keluarga yang baik-baik aja, maksudnya kayak masih tinggal di rumah bareng gitu, ngerti nggak sih? Kayak anakku pun anak tunggal ya. Terus aku tuh yang kayak sama ayah dan mama tuh diutamain, apapun tuh kayak kamu mau apa gitu, maksudnya difasilitasi dengan cukup baik lah. Dan aku masih sangat nyaman ada di rumah gitu, gak usah terlalu banyak khawatir soal banyak hal. Terus soal pendidikan pun alhamdulillah aku ya disupport dengan baik sampai aku selesai sarjana dan jurusan yang aku mau, ngerti kan? Ngerti. Aku tuh bersyukur, tapi I'm always questioning about my love life gitu loh. Kenapa aku tuh selalu dijahatin gitu dulu. Kayak the last time I have a boyfriend it's about 2019. Iya, 2019 itu terakhir aku pacaran, sampai sekarang aku gak punya. Oh, lama banget. Iya, selama itu. Karena aku gak tahu kenapa ya, itu yang bikin aku ditanya, maksudnya yang bikin aku nanya, kok gini sih? Padahal gini, karena aku anak tunggal. Aku tuh di luar, ayahku tuh sangat ngajarin aku untuk jadi perempuan yang sangat mandiri. Ngerti gak sih? Kayak aku kemana-mana harus bisa sendiri. Kayak aku gak pernah minta jemput seumur hidup aku. Kayaknya aku gak pernah dijemput orang deh, sampai detik ini. Wow. Gak pernah. Misalnya mau kita pakai satu kan aku pasti diajarin nyetir sama ayah. Jadi kemanapun aku pergi, aku nyetir sendiri. Even misalnya nih, aku ketemu orang di Bumble, aku tuh mereka nawarin kan, udah aku jemput ya, nggak perlu, udah ketemu di tempat aja. Karena aku ngerasa aku tuh ngerepotin kalau aku dijemput. Paham. Kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nggak pernah mau, walaupun sometimes kayak kenapa ya gitu. Kadang tuh aku ngerasa nggak enak, tapi kadang kayak apa emang nggak ada yang emang gue gak pantas aja kali ya diperjuangin gitu. Paham gak sih? Aku tuh takut orang tuh mikirnya kayak rumah lo tuh kejauhan tuh gak, lo tuh ngerepotin gitu. Nah makanya aku tuh lebih berpikir untuk udah kita ketemu di tempat aja. Tapi aku tuh gak pernah masalah kalau misalnya ada orang yang mau aku anterin, atau mau aku jemput, atau mau aku apain. Kayak aku bakal ngerepotin deh. Mungkin orang nyesel, apalagi in a first date gitu, kayak baru pertama ketemu. Gimana kalau ternyata gue jelek gitu di mata dia, terus kayak anjir lo so cantik banget lagi udah jelek udah dijemput. Nah aku tuh takut banget ada image gitu. Terus aku tuh gak mau ada image ngerepotin, aku gak mau banget ada image apa gitu loh. Aku tuh seketakutan itu orangnya sebenarnya. Di Instagram aku bisa ngepost apapun, yang ngepost so cantik segala macam, tapi deep down tuh aku tuh se-insecure itu sebenarnya on myself gitu. Karena
story-nya panjang sih, kayak I've been have bully since I was in middle high school sampai kelas 2 SMA lah, aku tuh masih dikatain jelek gitu loh. Terus nah itu 2019 tuh mungkin momen yang traumatizing sama aku tuh nyampe hari ini ya, nyampe detik ini tuh kayak I couldn't believe gitu. Jadi kayak one time I have cowok ini, dia tuh kan aku nih jujur ya, aku tuh bukan orang yang kulitnya putih kan, because I don't wanna have a white skin too gitu. Sebenarnya I'm really proud of my tan skin. Nah one time si orang ini tuh salah satu orang pertama yang bilang kayak I like your skin tone, dia bilang gitu. Terus kayak ih gila, akhirnya ada yang muji kulit gue gitu tuh tahun-tahun segitulah. Terus kayak itu berarti aku kelas 3 aku semester 3 waktu kuliah di kalau nggak salah 2019 akhir. Iya di pokoknya semester 3 semester 4 lah, semester segituan. Terus udah nih aku sama dia, terus dia tuh baik kan awalnya, ya cowok mah gitu kan, lu bombing biasanya. Tapi lama-lama dia tuh memanfaatkan aku tuh parah banget. Maksudnya kayak sampai kan tadi karena aku nggak enakan, aku nggak mau dibilang ngerepotin, aku nggak mau dibilang matre gitu. Jadi kayak apapun tuh aku keluarin sendiri. Nyampe kayak duit makan kita berdua aku yang bayar, rokok dia aku yang beliin, dia aku yang jemput gitu-gitu loh. Lu cowoknya apa ceweknya? Tiap hari itu cowoknya, aku kan ceweknya, aku yang bayarin dia. Harusnya terbalik gitu loh. Iya. Ngerti. Karena tadi aku tuh mikir kayak takut banget dibilang matre segala macam. Terus kan mikir aku juga dulu pernah dibully kan. Jadi kayak mungkin kayaknya aku karena aku jelek. Dulu aku jelek banget. Terus aku jadinya mikir kayak iya kayaknya emang cowok gak ada yang bayarin gue deh, kayaknya emang gue jelek gitu. Apalagi mantan aku dulu tiap hari ngomong gini ke aku, tau gak sih lo tuh harusnya bersyukur punya gue, masih ada yang mau sama lo gitu. Lo tuh jelek, lo tuh gendut gitu. Anjing. Tiap hari ngomong. Goblok. Setiap hari. Serius cok? Setiap hari banget. Jadi tiap aku tolak kayak misalnya kayak jemput aku dong, dia bilang gitu. Terus aku bilang aduh gak bisa, dasar gak bersyukur, dia ngomong gitu. Jadi mau gak mau aku harus ini kan, karena udah nyampe aku sekalimat-kalimat jahat itu. Udah apa? Sorry. Pokoknya gitu suaranya putus-putus, kecil banget suaranya. Beneran. Oh iya, sekarang masih kecil. Tukeran. Masih kecil enggak? Enggak terus. Nah, apa yang mana teringat kedengarannya? Kena apa tadi? Mental? Kena mental? Oh iya. Karena kalimat-kalimat itu kena mental aku tiap hari. Jadi misalnya nih, one time dia tuh minta aku jemput, tapi akunya nggak bisa. Atau nggak aku lagi capek gitu. Kayak bilang, aduh, kamu aja deh kalau mau ketemu di tempat aja. Kalau aku jemput kamu dulu, aku capek banget. Bisa aku bilang gitu. Terus dia kayak, dasar lo nggak bersyukur gitu. Jadi kayak aku tuh mau gak mau harus jemput kan, soalnya kayak takutnya omongan dia tuh benar apa masih kayak gitulah. Nah rasa insecure itu tuh masih nyampe sama aku sampai detik ini. Terus kan pokoknya kita selesai itu karena dia selingkuh. Dia hilang, dia selingkuh, terus dia ngaku ke orang-orang dia sama aku tuh karena kasihan. Wah parah. Gila banget, dia gila banget. Terus ini tapi plot twist banget sih. Ini plot twist banget menurut aku. Dibilang dia sama aku karena kasihan. Salah satu mungkin kalau misalnya hal ini nggak terjadi ya, kayak di detik itu aku masih belum move on, mungkin kayak pasti bakal ngerasa kesakitin banget. Cuma karena hal itu terjadi, aku merasa grateful aku udah nggak sama orang ini lagi. Karena pas awal-awal aku ngerasa kayak anjir, maksudnya kayak nggak percaya gitu loh kan. Itu juga gak percaya kayak anjir gue udah gak sama dia lagi, dia selingkuh, dia bener-bener membuang gue jauh-jauh. Ngerti gak sih kayak adalah kalimat apa pikiran gitu. Terus yang sampai aku tuh jadi tiba-tiba ada kerjaan di Jakarta. Udah aku ini kayak intern gitu loh di Jakarta, jadi aku melupakan Bandung. Terus yang lucu adalah waktu aku pulang ke Bandung, ada kakak tingkat aku ngomong gini, lo tau gak sih dia di penjara? Kenapa? Jual narkoba. Anjing. Tahu aku yang kayak, terus kau tau gak yang bikin aku makin kaget lagi apa? Terus kayak, kenapa bisa ketangkep ya dia nggak digerebek waktu lagi bikin video klip. Terus dicepuinnya tuh sama temennya. Siapa namanya? Ada temennya dia dari huruf M, yang dimana aku kenal kan. Hah? Kok bisa? Kok bisa gitu, kenapa dia orangnya? Terus dibilang gini, iya kan dia selalu transaksi di depan Gria Pahlawan. Aku kaget banget, kenapa coba? Kan aku bilang ke kamu, aku tuh yang antar jemput dia. Oh. Nah
dia tuh suka minta diberhentiin di Geria Pahlawan, tapi berhenti kayak cuma 5 menit 10 menit, nggak nyampe 10 menit, 5 menit doang, terus kita pergi lagi gitu. Itu tuh kayak sering banget, kayak misalnya seminggu bisa 2 kali lah kayak gitu ketemu si orang M ini. Tapi kayak karena aku tuh orangnya nggak mau menyinggung kau, aku udah bilang tadi aku tuh nggak mau nyari ribut, dan aku nggak mau gak mau nyari tahu hal yang mungkin nanti akan bikin aku sakit hati atau apalah. Jadi dia udah diemin aja gitu. Aku pura-pura nggak tahu aku di mobil ngapain, kayak make up, kayak ngaca, selfie gitu ya, bebas. Nah ternyata tuh selama ini dia diberhentiin tuh dia lagi transaksi, dan itu tuh aku yang nganter kok nggak. Jadi kayak fuck, untung gue udah nggak sama dia. Kalau gue sama dia gue bisa di kena juga. Anjing gila. Iya kan. Nah dari situ itu yang membuat aku kayak, oh ya udah nih, bagus, Tuhan punya jalan lain, berarti gue nggak sama dia lagi gitu. Jadi aku lebih mudah untuk mengikhlaskan manusia ini gitu. Tapi ya itu tetap insecure tuh sampai sekarang, karena I didn't know why. Aku tuh suka nggak terima gini loh sama Allah tuh, kadang kayak kenapa sih aku tuh bukan orang yang ngerepotin. Aku nggak pernah minta apa-apa sama pasangan aku, tapi aku tuh selalu dijahatin, ngerti gak sih? Selalu diselingkuhin, tiba-tiba hilang, atau enggak apalah yang jahat banget gitu. Karena orang tahu misalnya aku baik, tapi kenapa jadinya dapetnya selalu yang seenaknya, sedangkan giliran di luar sana teman-teman aku yang drama banget, yang maksudnya aku tahu nih cewek drama sampai selingkungannya sesirkel aja tahu, ini orang drama banget, tapi ya teman kita drama banget tuh sama pacarnya gitu, kayak dia nggak dibalas chat 10 menit aja ngamuknya bisa sampai banting pintu gitu. Iya. Ada kan, tapi tuh cowoknya tuh sayang banget, ini sih. Ngerti. Cowoknya tuh ngejar banget, terus sedangkan kayak aku tuh nggak pernah minta apa-apa, tapi kayak kenapa kok orang-orang jahat banget, nah gitu loh. Terus ya udah sih, terus sekarang kayak aku lagi itu yang tadi belajar untuk ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak akan aku cari dulu aja. Terus kayak ya udah sudahlah gitu, walaupun kadang kepikiran ya kayak gue tuh bakal nikah nggak ya nanti gitu loh, karena kayak aku anak tunggal woy, maksudnya kayak aku tuh kalau gue nggak punya pasangan gue sedih banget. Gue anak tunggal. Udah situ doang. Jadi kayak itu yang kadang ya itu kan tadi kamu nanya kan, apa sih yang kamu tanyain sama Tuhan? Itu kayak kenapa ya, padahal aku tuh nggak pernah banyak minta, atau aku tuh nggak pernah minta banyak sama sekali. Kayak kalau bisa aku nggak ngerepotin nggak akan gitu. Kalau bisa aku yang ngasih terus, makanya aku mau aja gitu. Cuma tadi karena aku mungkin mikir gitu, kadang kalau nemu orang jadi ini manfaatin kayak kamu dong yang beli gitu. Padahal kan sometimes aku pun pengen dikasih gitu. Jadi aku tuh mandiri juga bukan untuk ngebayarin lo, gue bisa bayarin diri gue sendiri. Tapi kayak ngerti kan maksudnya? Ngerti. Ya pokoknya aku nggak pernah mendapatkan orang yang kelihatannya tulus gitu loh. Kayak aku sedih aja. Padahal kayak kalau aku udah sayang sama orang tuh bisa sayang banget sampai tolol. Tapi kayak kenapa orang tuh ke aku jahat? Udah aku nggak pernah minta apa-apa. Itu, jadi panjang deh ceritanya, sorry. Enggak apa-apa, seru kok, seru. Terus? Udah, gitu kan tadi pertanyaannya itu, kayak apa yang ditanya nama Tuhan? Ya itu.